Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah Masjid Al-Ikhlas Isal Petarukan yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat baik yang kecil maupun yang besar. Kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan semua urusan kita, baik urusan duniawi kita, terlebih lagi urusan ukhrawi kita, ya, ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau tidak ada kemudahan, kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Kemudian kita juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, karena kita manusia makhluk yang tidak pernah lepas, ya, dari namanya dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu kita meminta ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa pula untuk memohon, ya, meminta perlindungan dari kejahatan, ya, diri-diri kita, ya, yakni jiwa-jiwa kita, dan juga dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Namun sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyesatkan seorang hamba, ya, yakinlah bahwasanya tidak ada seorang manusia pun yang dapat menunjukinya. Waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Khafila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak lupa pula kita mengaturkan salawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, ya, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, ya, kita akan kembali melanjutkan kajian fikih kita yang, ya, merujuk kepada kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita masuk ke bagian terakhir dari fikih ibadah, yakni rukun Islam yang kelima, babul haji, ya, bab tentang haji, ya, atau kitabul haji, ya, kitab tentang haji, ya, rukun Islam yang kelima, yang tentunya sebagai seorang muslim kita punya keinginan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut, walaupun barangkali, ya, kita belum ada kemampuan untuk ke sana. Ya, karena memang haji ini ibadah, ya, rukun Islam yang dikaitkan dengan istita'ah. Nanti insyaallah akan ada penjelasan terkait tentang istita'ah, kemampuan yang disyaratkan, ya. Kalau seseorang sudah memenuhinya maka wajib haji baginya. Dan insyaallah akan datang penjelasannya, ya. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, ya, khafala rahimahullah, di sini Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri, ya, hafizahullah taala, beliau menyampaikan tentang keutamaan haji dan umrah, ya, keutamaan haji dan umrah, agar kita sebagai seorang muslim, ya,
Di dalam hatinya tergerak keinginan untuk mendapatkan keutamaan tersebut, ya, keutamaan yang ada pada ibadah haji dan umrah, ya, sebagai rukun Islam yang kelima. Ya. Di sini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, fadlul haji wal umrati, keutamaan haji dan umrah. Beliau di sini membawakan, ya, beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan haji dan umrah tersebut. Yang pertama di sini disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Satu umrah ke umrah yang lain merupakan penebus dosa kesalahan yang terjadi di antara keduanya. Ya, jadi satu umrah ke umrah yang berikutnya, maka umrah yang demikian itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Ya. Namun tentunya ini adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar, ya. Karena dosa besar para ulama menjelaskan wajib dilakukan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha ini keutamaan umrah dengan umrah yang lainnya, artinya umrah lalu ikuti dengan umrah berikutnya, syukur-syukur bisa nambah terus umrah-umrah yang berikutnya. Ya, ini akan menjadi kafarah, penebus dosa. Ya, sebagaimana satu salat dengan salat yang lainnya, ini juga penebus dosa. Ya. Kemudian dari Jumat ke Jumat itu juga kafarah, penebus dosa. Ya, sebagaimana ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Lalu dilanjutkan hadis ini, khafilah rahimakumullah, Syekh Nabi SAW yang melanjutkan sabdanya, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Artinya orang yang mendapatkan haji mabrur, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh setiap muslim mendapatkan surga. Nah, dan salah satunya adalah dengan kita mengerjakan haji yang kategorinya haji mabrur. Dan tentu haji mabrur ini adalah haji yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini hadis yang derajatnya muttafaqun alaih, sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dikeluarkan pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah serta Imam An-Nasa'i dalam kitab sunan mereka. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini keutamaan yang pertama, ya. Umrah dengan umrah itu kafarah, haji mabrur balasannya adalah surga. Lalu yang berikutnya, ikhwah rahimakumullah, disebutkan riwayat pula, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, tabi'u bainal haji wal umrah, ya, ikutkanlah antara haji dan umrah, ya, maksudnya haji dan umrah itu dilakukan, ya, sekaligus, ya, diikutkan antara satu dengan yang lainnya. Fa innahuma, ya, karena keduanya, ya, yanfiyani dzunuba wal faqra, akan menghilangkan dosa-dosa dan juga kefakiran, kemiskinan. Haji dan umrah, ya, diikuti dengan haji dan umrah, itu akan menghilangkan, ya, dosa-dosa dan juga kefakiran, kemiskinan. Ya. Artinya orang yang melakukan haji dan umrah itu akan diampuni dosa-dosanya dan juga akan diberikan kekayaan, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yanfil qiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Sebagaimana api, ya, menghilangkan karat yang ada pada besi, emas dan juga perak, ya. Orang yang pandai besi atau pandai emas dan perak, ketika mau memurnikan emas, ya, menghilangkan kotoran-kotorannya, karat-karatnya, maka akan dibakar dengan api.
Nah, demikian pula posisinya haji dan umrah bagi kita manusia yang tentunya ada dosa, ada kesalahan, bisa dihilangkan dosa dan kesalahan tersebut dengan kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Bahkan dilanjutkan hadis ini Nabi SAW bersabda, "Wa laisa li hajjatin mabruratin thawabun illal jannah." Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Kecuali surga. Ini menekankan ya, hadis yang pertama tadi. Ini hadis yang derajatnya sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi serta Al-Imam An-Nasa'i rahimahumallah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya rahimakumullah lebih ya, menjelaskan lagi, menggambarkan kepada kita akan faedah yang besar dari haji dan umrah. Sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Ya. Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah azza wa jalla, ya, falam yarfus wa lam yafsuq, dia tidak ya, melakukan perbuatan yang kotor, perbuatan fasik, ya, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka dia akan kembali seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya tanpa ada dosa sama sekali, bersih, ya, bersih. Ya, seperti anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang tidak membawa dosa sama sekali. Ini adalah balasan bagi siapa saja yang melaksanakan haji dan hajinya betul-betul dijaga. Tidak ada ya kata-kata kotor, tidak ada perbuatan-perbuatan fasik di dalamnya. Maka dia akan ya kembali kepada keadaan tanpa dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Ini hadis yang juga derajatnya muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi. Dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ya rahimahullahu taala, beliau di situ menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada tambahan kalimat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya, dari semenjak dia balik, ya, yang dia sudah tercatat, ya, amalannya. Kalau amalan saleh dia dicatat pahala, kalau amalan dosa dia dicatat dosa, ya. Maka ketika dia melaksanakan haji, ya, dosa-dosa yang pernah dilakukan dari masa balignya itu akan terhapus, ya, akan dihilangkan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat disebutkan di sini, hadis yang juga menjelaskan tentang keutamaan haji dan umrah. Ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamiru wafdullah." Ya. Orang yang berperang, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, wafdullah, mereka adalah, ya, tamu Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuhu. Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena jihad kan disuruh, ya, kaum muslimin berjihadlah, kaum muslimin berhajilah, umrahlah, ya. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ya, mereka, ya, memenuhi panggilan tersebut. Wasa'aluhu fa'atahum. Ketika mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ketika mereka meminta di dalam keadaan tersebut, ya,
fa'atahum, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Allah akan berikan apa yang mereka minta. Artinya di sini khafilah rahimakumullah, orang yang melaksanakan ya, tadi jihad, kemudian haji dan umrah, doanya mereka itu doa yang diijabai, dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dikabulkan dibandingkan dengan keadaan yang lainnya ya. Lebih dikabulkan dibandingkan dari keadaan yang lainnya. Ini hadis yang derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Baik. Ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji, yang kesimpulannya ikhwafillah rahimakumullah, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka dosa-dosanya akan ya, dihapuskan, dan haji mabrur balasannya adalah surga. Orang yang melaksanakan haji dan umrah itu akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan juga orang yang melaksanakan haji dan umrah, doa-doanya itu diijabah. Sehingga hendaknya kita memperbanyak doa ya di saat kita melaksanakan haji dan umrah. Kalau kita tidak hafal doa, tidak masalah, kita membacanya dari ya kertas atau barangkali dari handphone yang kita sudah siapkan. Di situ kita kumpulkan doa-doa ya, kita panjatkan doa-doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin ya, karena waktu-waktu tersebut adalah doa waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Fadilatul Syekh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri ya, hafizallahu taala, menjelaskan tentang hukum haji dan hukum umrah ya, hukum haji dan hukum umrah. Syekh mengatakan wal hajju wajibun ma'al umrati marratan fil umuri. Haji wajib bersama umrah sekali seumur hidup. Ya. Marratan fil umuri. Ya, jadi ibadah haji dan umrah ini wajib, ya, wajib ain ya, bagi siapa saja yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya sekali seumur hidup. Ya, sekali seumur hidup. Artinya orang-orang yang telah terpenuhi syarat wajibnya haji, namun dia tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah, dia tergolong berdosa. Ya, dia tergolong berdosa. Wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Sama halnya dengan salat. Ya, orang yang wajib salat, ketika tidak melaksanakan salat, ya dia berdosa. Dia berdosa. Ya, tapi hanya saja haji dan umrah ini kan wajibnya sekali seumur hidup. Adapun salat kan kita wajib selama masih ada akal. Selama ada akal kita wajib salat terus 5 kali sehari semalam. Adapun haji dan umrah sekali seumur hidup wajibnya. Baik. Kemudian Syekh di sini menyebutkan ya, wajib ini bagi siapa saja sih? Ya, Syekh mengatakan ala kulli muslimin balighin aqilin hurrin mustati'in. Ya. Ini syarat wajibnya haji. Yang pertama adalah muslim. Ya. Tentunya orang kafir tidak masuk ya ke dalam hal ini ya, baik kafir yang ahlu kitab ya, ataupun kafir yang bukan ahli kitab ya, ahlu kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ataupun yang bukan ahli kitab ya, dari kalangan ya, semisal kalau di negara kita ada Hindu, Buddha, Konghucu ya, dan yang selainnya ya. Ini tidak wajib tentunya. Balighin, yang kedua baligh ya, telah mencapai ya, usia baligh ya, usia baligh, atau dia telah baligh dengan ya, tanda-tanda utama ya, yang mana kalau laki-laki itu adalah mimpi basah, kalau perempuan ya keluarnya darah haid ya, keluarnya darah haid yang kadang-kadang ini lebih cepat ya datangnya, apalagi kalau perempuan-perempuan ya, rata-rata kalau di zaman sekarang ya, zaman dahulu pun demikian, cuman zaman sekarang ya karena perubahan hormon yang diakibatkan oleh makanan-makanan yang dikonsumsi ya, anak-anak itu ya cepat ya, kadang-kadang haidnya ya, kelas ya 5 itu sudah haid ya, umur sekitar 11 tahun atau bahkan sebelumnya sudah banyak. Ini perempuan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki ya.
Cuman kalau ternyata ya sampai umur 15 tahun kok belum ya mimpi basah bagi laki-laki atau belum keluar darah haid bagi perempuan, ini pun sudah dianggap sebagai baligh ketika sudah memasuki usia 15 tahun. 15 tahun. Jadi patokan baligh adalah mimpi basah dan juga darah haid atau umur 15 tahun. Bukan dengan sunat yang ya, kadang-kadang dipahami oleh orang-orang ya. Anak kalau sudah disunat berarti dia sudah wajib sholat ya, dianggapnya sudah balik, demikian. Bukan ya, sunat itu bukan patokan balik ya. Sunat adalah ya syariat ya, memotong ujung kelamin ya, bagi laki-laki atau menggores ya sedikit kelamin dari perempuan di situ, dan ini bukan sebagai batasan balik ya. Ya karena sunat, apalagi kalau laki-laki dianjurkan di usia ketika masih bayi, ketika masih berusia 7 hari ya, 7 hari. Ini kalau yang mengamalkan sudah Nabi SAW menyunati anaknya di usia 7 hari ya, namun kalau di negara kita jarang yang melaksanakannya ya. Ini sudah dilaksanakan sunat tapi belum balik ya, balik tadi dengan mimpi basah atau kalau dengan umur ya umur 15 tahun ya. Baik. Kemudian yang berikutnya aqilin ya, berakal ya, aqilin berakal. Artinya anak kecil yang belum berakal atau orang yang ya, hilang akalnya karena gila, stres misalnya, yang sampai kemudian ya ODGJ di situ, tidak wajib haji ya, tidak wajib haji barangkali walaupun dia kaya raya punya harta banyak ya, tapi tidak wajib haji ya. Kemudian hurrin, merdeka statusnya, bukan budak ya, bukan budak. Sehingga orang yang statusnya sebagai budak mereka tidak wajib haji, tidak wajib haji ya. Yang wajib haji adalah orang yang statusnya merdeka, karena budak ini mereka sibuk dengan urusan tuannya, majikannya, sehingga tidak diwajibkan untuk haji. Mustati'in, lalu mampu ya, mampu, yakni mampu untuk datang ya, ke Mekah ya, ke Baitullah. Insyaallah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang mampu ini melikupi apa saja sih ya. Nah, ini 5 hal ya yang menjadi syarat wajibnya haji dan umrah: muslim, baligh, berakal, merdeka, lalu mampu ya, lalu mampu. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Setelah itu Syekh membawakan dalil yang melandasi hal ini ya, yaitu ya, sebuah ayat Al-Quran ya, yang ada dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97 ya, yang menjadi landasan bahwasanya hukum haji dan umrah itu wajib ya, wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin ya. Sesungguhnya rumah yang pertama kali ya dibangun untuk manusia adalah yang ada di Bakkah ya. Bakkah ini adalah nama kota Mekah zaman dahulu ya, Bakkah ya. Wa hudal lil mubarakan, yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk untuk ya seluruh alam ya. Wa fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, di dalamnya ada bukti yang jelas yaitu maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ya, di atas sebuah batu yang digunakan ya untuk pijakan ketika membangun Ka'bah ya, membangun Ka'bah ya, maqamu Ibrahim ya. Jadi maqam itu bukan makam, tapi maksudnya adalah tempat berdirinya yang sekarang masih ada ya. Kalau kita ke sana ya, berangkat ya untuk haji ataupun umrah, lalu di situ ada maqam Ibrahim yang ditutupi ya. Di sini dalamnya ada ya batu yang ada bekas pijakan 2 kaki, yaitu ya 2 kaki Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Baik. Wa man dakhalahu kana aminan. Allah Subhanahu wa taala ya melanjutkan firman-Nya, dan barang siapa yang memasukinya kana aminan ya, maka dia akan aman ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ya bagi Allah Subhanahu wa taala ya, atas manusia ya haji ke Baitullah ya, bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana
Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, ingkar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha kaya 'anil 'alamin, dari seluruh alam. Ini ayat yang menjadi landasan akan wajibnya haji, dan syahidnya di situ adalah walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia ada kewajiban haji. Jadi manusia itu wajib melaksanakan haji di Baitullah, ya. Dan disebutkan di ayat ini man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang mampu, ya, untuk, ya, melakukan perjalanan ke sana, ya, perjalanan ke sana. Baik. Ini dalil yang utama, yang pertama dari ayat Al-Qur'an. Kemudian ikhwafullah rahimani wa rahmakumullah, ya. Dalil yang berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis ini kita tahu tentang wajibnya haji dan umrah itu satu kali seumur hidup. Ya, satu kali seumur hidup. Ya, jadi kalau seorang sudah melaksanakan haji dan umrah satu kali, sudah gugur kewajibannya, ya, dia tidak terkena dosa, ya, ketika memang kondisinya terpenuhi syarat. Ya. Tapi kalau mau melaksanakan lagi, maka hukumnya kategorinya sunnah. Ya, kategorinya sunnah. Tentunya dia akan mendapatkan, ya, pahala yang besar, ya, seperti tadi. Karena antara dua ibadah, ya, haji dan umrah ini akan saling, ya, menghapus dosa. Taib, hadis yang menjelaskan tentang kewajiban haji seumur hidup sekali, hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, khadabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, ya, di hadapan kami. Faqal, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian haji, maka hajilah. Maka hajilah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Ketika Nabi SAW menyampaikan, ya, perintah ini, ya, ada salah seorang sahabat, ya, faqala rajul, ya, ada seorang laki-laki yang bertanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, haji setiap tahun kita melaksanakannya, ya. Fasakata hatta qalaha salasan. Nabi diam, enggak menjawab sampai laki-laki itu mengatakan, mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali, ya. Qalaha salasan, ya. Setelah 3 kali ditanya oleh laki-laki tersebut, ya, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjawab, ya. Faqala, ya, sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Kalau aku ngomong ya, maka pasti wajib, dan kalian enggak akan mampu, ya, enggak akan mampu, ya. Sekali saja boro-boro, ya. Banyak kaum muslimin yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, ya, dibandingkan dengan yang mungkin mampu dan bisa melaksanakan ibadah haji dengan yang tidak, lebih banyak yang tidak, ya. Seandainya aku mengatakan ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wajibat, pasti wajib, ya. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Summa qal, lalu Nabi mengatakan, zaruni ma taraktukum, biarkan aku atas apa yang aku tinggalkan untuk kalian, ya. Artinya Nabi tidak mewajibkan haji setiap tahun, tapi hajinya adalah sekali seumur hidupnya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, ya. Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyak bertanya, ya, tentang pertanyaan yang bisa menjadi, ya, dasar, ya, diwajibkannya sebuah syariat yang tentu bisa jadi akan memberatkan kita, ya. Ini dilarang, ya, ketika zaman-zaman, ya, masih turunnya syariat, ya. Pertanyaan yang bisa menjadi wajibnya sebuah hukum syariat ini dilarang, ya. Adapun di zaman sekarang yang syariat sudah tetap, ya, dilarang bertanya ini kalau pertanyaannya untuk
tujuan kita mendapatkan ilmu itu sesuatu yang terpuji, boleh. Tapi kalau yang pertanyaannya untuk pertanyaan misalnya menguji, apalagi untuk ya mengetes, ya apalagi untuk istilahnya ya sekedar iseng ya, ini tentu sesuatu yang tidak boleh pula. Sebagaimana pertanyaan yang istilahnya ketika di zaman Nabi bisa mewajibkan suatu syariat, ini juga terlarang. Baik. Kemudian waqtilafuhum ala anbiyaihim, ya. Kata Nabi SAW yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian juga karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Lalu Nabi menasihati ya para sahabatnya dan juga tentu kita semuanya sebagai umatnya, apabila aku merintahkan kepada kalian suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uh. Kalau aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Ya, ini sangat penting sekali ya, sebagai prinsip ya, untuk seorang muslim, bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, umat Islam, ya, prinsipnya adalah kalau diperintah maka hendaknya kita wajib untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita ya. Karena ya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini terkait tentang perintah ibadah, dilaksanakannya adalah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau larangan ya, di sini kita ketika dilarang dari suatu hal ya kita cukup meninggalkannya atau diam saja ya, tidak melanggarnya, tidak melakukannya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan istita'ah. Karena semua orang bisa untuk diam, bisa untuk meninggalkan. Tapi kalau kewajiban ada kriteria istita'ah. Ya, ini kemampuan kita ya melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah mudahkan, apa yang Allah mampukan untuk kita. Makanya dalam salat pun ada ya, keringanan-keringanan ya, orang yang nggak mampu berdiri bisa duduk, orang yang nggak bisa duduk pun boleh sambil berbaring ya, berbaring. Demikian pula puasa bagi yang berat, ada uzur, tidak wajib puasa ya, bisa qadha, atau bagi yang memang sudah nggak mampu sama sekali, maka fidyah sebagai solusinya ya, fidyah sebagai solusinya. Apalagi haji di sini yang ada syarat ya, mampu istita'ah. Kalau nggak mampu ya tidak ada kewajiban. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini hadis yang derajatnya sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i ya rahimahumullah ya. Di mana di dalam hadis ini ada penjelasan ya bahwasanya haji itu sekali seumur hidup. Karena ketika ada sahabat yang bertanya, "Aqulu amin, apakah setiap tahun?" Nabi enggak mengatakan ya. Ya bahkan Nabi mengatakan kalau saya ngomong ya pasti wajib ya, dan kalian enggak akan mampu. Setelahnya Nabi enggak mengatakan haji wajib setiap tahun. Artinya wajibnya itu sekali seumur hidup. Ini para ulama mengambil dalil dari hadis ini tentang wajibnya haji ya atas setiap muslim yang telah terpenuhi syaratnya ya tadi ya, muslim ya, baligh, berakal, merdeka dan juga mampu di sini, yakni sekali seumur hidup. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, lebih lanjut lagi di sini ya, Syekh membawakan hadis yang menunjukkan akan wajibnya haji pula ya. Hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam ya, kan haji ini bagian dari rukun Islam. Hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Ya, Islam dibangun di atas 5 hal, ya, 5 perkara ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadatain ya, syahadat ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua ya, menegakkan salat ya. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat haji ya, ke Baitullah, ke Ka'bah ya. Wa siyami Ramadan, yang terakhir yang kelima puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ini hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam dan disebutkan di sini
Ya, di yang keempatnya yaitu haji ke Baitullah. Ya, haji ke Baitullah. Ini hadis yang menjelaskan tentang wajibnya haji dan merupakan rukun Islam yang mana kalau ditinggalkan maka akan gugur ya keislamannya. Ya, ini bagi tentunya orang-orang yang sudah terpenuhi ya syarat wajibnya. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang derajatnya sahih tentunya. Kemudian ya, disebutkan pula hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi umratun istamta'na biha. Ini umrah yang kami melakukannya ya secara tamattu, ya maksudnya umrah kemudian ya, tahallul ya. Lalu kemudian ketika masuk hari-hari haji ya maka melakukan ibadah haji. Faman lam yakun indahul hadyu falyuhilla al-hilla kullah. Para siapa yang tidak membawa hadyu maka dia ya tahallul, istilahnya dengan tahallul yang keseluruhan ya. Fa innal umrata qad dakhalat fil haji ila yaumil qiyamah. Sungguh umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Artinya ibadah umrah itu ya masuk ke dalam bagian dari ibadah haji. Artinya seorang kalau sudah melaksanakan ibadah haji saja, yang dimana dia tidak perlu untuk menyembelih hadyu, artinya haji ifrad, ya, haji ifrad, yang enggak bawa hadyu itu maka hendaknya hajinya haji ifrad. Jadi melaksanakan ibadah haji saja, ya, tanpa umroh, tapi umroh sudah ada di dalamnya, sudah ada di dalamnya, ya, sampai hari kiamat, ya. Artinya bagi orang-orang yang memang ya mampunya hanya sampai ke sana saja, enggak mampu nyembelih hadyu, karena kalau haji yang jenisnya qiran ataupun tamattu, ya, yang di situ kita menggabungkan antara umroh dan haji, ada ketentuan menyembelih hadyu. Sehingga bagi orang yang enggak punya hadyu, maka ya tahallulnya sekali saja, yakni maksudnya dia melaksanakan rangkaian haji, setelah selesai dia tahallul ya, yang kategorinya haji ifrad. Tapi walaupun ifrad, kata sahabat Ibnu Abbas, di dalamnya sudah ada umrah, ya, sudah ada umrah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, ini bagi orang yang barangkali keuangannya ya hanya cukup untuk melaksanakan itu saja, datang ke sana untuk melaksanakan haji, enggak bisa untuk nyembelih hadyu, maka cukup ifrad saja, enggak apa-apa. Baik, ya, tapi tentunya yang lebih utama ya dari jenis haji yaitu haji tamattu, yang seseorang datang ya melaksanakan umroh lalu tahallul ketika tanggal 8 ya, hari tarwiyah dia ihram lagi untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji sampai terakhir hari tasyrik. Ini yang paling utama dari ibadah haji ya. Ini haji tamattu, insyaallah nanti akan ada penjelasannya terkait tentang hal ini. Baik, ini hadisnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, disebutkan pula sebuah riwayat yang lain ya, wa anis Sabi bin Ma'bad, ya dari Sabi bin Ma'bad ya, beliau mengatakan ataitu Umar radhiyallahu anhuma, aku datang kepada ya, sahabat Umar ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Faqultu, lalu aku bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inni aslamtu, sungguhnya aku masuk Islam, wa inni wajadtul hajj wal umrata maktubaini alayya, dan aku mendapati bahwasanya haji umrah itu keduanya wajib atasku, ya. Fa ahlaltu bihima, aku pun ya istilahnya talbiyah ya, fa ahlaltu ya di sini memulai ya manasiknya bihima ya dengan keduanya ya. Jadi labbaik Allahumma hajjan wa umratan, maksudnya seperti itu. Hudita ya faqal ya, lalu sahabat Umar radhiyallahu anhu ya menjawab pertanyaan dari As-Sabi bin Ma'bad dengan mengatakan hudita li sunnati nabiyyika ya, kamu telah diberi ya, petunjuk ya, sesuai dengan sunnah nabimu ya sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibadah haji dan umrah merupakan dua ibadah yang wajib ya. Dua ibadah yang kategorinya wajib.
Hanya saja wajibnya tadi seumur hidup sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga hendaknya kita ketika terpenuhi syaratnya tadi yang 5, ya, terutama yang mampu, maka hendaknya kita segera melaksanakannya. Karena nanti insyaallah ada penjelasan tentang orang yang sudah mampu hendaknya dia menyegerakan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Khafila rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ya, Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri ya, hafizallahu taala, beliau di sini menjelaskan tentang status hajinya anak kecil atau budak ya. Dua orang yang kategorinya enggak wajib ya, karena tadi haji itu harus balik ya, sudah dewasa ya, dan juga merdeka ya. Tapi terkadang kan ada anak kecil yang dibawa sama orang tuanya atau budak yang diajak sama majikannya melaksanakan ibadah haji. Bagaimana status haji keduanya? Beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan ya, la yajibul hajju ala sabi wal majnun ya, tidak wajib haji bagi anak kecil dan juga orang gila karena enggak berakal, enggak wajib ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, rufi al-qalam an salasah ya, pena diangkat dari 3 golongan. Anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sembuh sadar ya. Wa anin naimi hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia dewasa. Ihtilam ya, mimpi basah ya, mimpi basah. Ini hadis yang derajatnya sahih. Kemudian ya, dilanjutkan ya, penjelasan Syekh mengatakan wala yajibu 'alal abdi li'annahu ghairu mustad'in liishtighalihi bi khidmati sayyidihi, dan haji tidak wajib bagi seorang budak. Haji tidak wajib bagi seorang budak karena dia tidak mampu disebabkan sibuknya dia dengan melayani tuannya. Ya, budak kan dia mau nggak mau ketika tuannya nyuruh ya harus siap. Ya. Karena memang statusnya yang budak ini ya dia harus menjalankan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Ya, selama perintah tuannya ini adalah bukan perintah yang mengandung dosa, wajib untuk dilaksanakan. Ya. Ini status budak. Karena dia sibuk pelayanan kepada tuannya, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk berangkat haji. Apalagi tentunya dia tidak punya kepemilikan terhadap harta. Hartanya saja itu milik tuannya. Ya, hartanya saja milik tuannya. Ini status budak yang insya Allah kalau di zaman sekarang sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Walaupun demikian kadang-kadang ada orang yang memperlakukan orang lain sebagai budak ya. Kalau di ya istilahnya kesepakatannya dia sebagai pembantu pelayan yang dibayar setiap bulan, tapi pada kenyataannya dia ya dipekerjakan ya, tapi tanpa digaji. Ini banyak kejadian ya, terutama ya, orang-orang yang barangkali kerja ya keluar negeri ya, namun qadarullah dapat majikannya yang tidak baik, hanya diperlakukan seperti itu ya, bahkan kadang-kadang lebih buruk daripada ya binatang kadang-kadang diperlakukannya, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ya kita kaum muslimin semua dari keadaan yang demikian. Kita masuk waktu salat ya, kita jeda dulu untuk azan. Tafadhol. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ya, seorang budak ya, tidak wajib untuk melaksanakan haji. Ya, demikian pula anak tidak wajib untuk melaksanakan haji. Walaupun demikian, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh di sini, wa in hajjas sabiyyu 'abil 'abdu. Ya. Sahha hajjuhuma, seandainya ada anak kecil dan juga budak yang melaksanakan ibadah haji ya, karena tadi diajak oleh orang tuanya atau diajak oleh tuannya ya. Sahha hajjuhuma, sah haji keduanya ya, artinya mendapatkan pahala. Hanya saja kalau anak kecil kan belum dicatat amal, pahalanya adalah untuk orang tuanya. Adapun budak, karena dia sudah ya istilahnya tercatat amal baginya walaupun statusnya budak, ya maka akan mendapatkan pahalanya, Tapi yang perlu dipahami juga ikhwafillah rahimakumullah, kata Syekh, wala yujzi'uhu ma'anil fariidha idza balagha as-sabiyyu aw u'tiqal abdu. Tetapi sahnya hajinya saat itu tidak ya cukup baginya ya dari melaksanakan kewajiban. Artinya kewajibannya belum gugur. Walaupun dia sudah pernah haji ketika masih kecilnya, ketika masih status budaknya. Sehingga ya kata Syekh, idza balagha sabiyyu au u'tiqal abdu, kalau seorang yang anak kecil ini sudah baligh atau budak ini sudah merdeka, masih punya kewajiban melaksanakan ibadah haji. Sah hajinya tapi tidak menggugurkan kewajiban, masih punya kewajiban. Sehingga ketika status penghalangnya sudah hilang, dia wajib untuk melaksanakan haji kembali. Ya, ketika anak ini sudah balik, ya dia wajib haji. Ya. Yang pernah haji waktu kecilnya itu tidak dianggap sebagai haji yang sah. Ya. Makanya sangat ya lucu sekali ketika ada ya gelar yang ya lalu ya ada anak yang umur 2 bulan dihajikan sama orang tuanya, lalu orang tuanya ya istilahnya ya
ya minta untuk dipanggil dengan haji siapa gitu ya. Haji pula lah, kita nggak sebut namanya ya. Ini kan suatu yang lucu istilahnya. Karena memang haji, panggilan haji ini tidak ada syariatnya ya. Seorang dipanggil dengan haji atau haja, ini tidak ada syariatnya. Ya, orang yang sudah haji ya sama dipanggil seperti orang yang lainnya, karena haji ini ya adalah ibadah, ya, ibadah yang ya tidak perlu untuk dipanggil gelarnya. Ya, sebagaimana salat pun tidak ada orang yang dipanggil dengan Pak Musolli, kan enggak ya. Orang yang zakat misalnya tidak disebut dengan Pak Muzaki ya, atau orang yang ya, puasa disebut dengan Pak Soim ya, kan enggak ya. Dipanggil biasa sebagaimana itu. Haji pun demikian. Ya, gelar-gelar haji ini adalah ya propagandanya para penjajah sebenarnya, orang-orang Belanda yang ingin membatasi gerak ya istilahnya dari orang-orang yang telah melaksanakan haji. Karena kalau zaman dahulu mereka ketika melaksanakan ibadah haji tidak hanya sekedar ibadah haji saja ya, karena perjalanan yang lama, selama perjalanan mereka itu menimba ilmu sehingga bertambah wawasannya dan juga semakin kuat semangatnya untuk melawan kekafiran ya, dari penjajah ya. Sehingga mereka khawatir ya, ketika mereka tidak dibatasi geraknya itu ya nanti bisa malah menjadi ya istilahnya provokator yang menggerakkan rakyat untuk ya melawan para penjajah, dan memang itu terbukti ya. Memang itu terbukti ya. Baik ya, ikhwafillah rahimani rahimakumullah ya. Dan kemudian disampaikan di sini tentang dalil yang menjadi landasan sahnya haji anak kecil dan juga sahnya haji seorang budak. Namun ya keduanya belum gugurkan kewajiban. Yang pertama disebutkan sebuah riwayat ya, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yakni Abdullah dan bapaknya Abbas ya. Ana imra'atan rafa'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan. Ada seorang wanita yang mengangkat ya seorang anak kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita tadi mengatakan, "Ali hadza hajjun?" Apakah untuk anak kecil ini ibadah haji? Ya, qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Walaki ajrun." Iya, dan bagimu pahalanya. Artinya pahalanya haji anak kecil ketika dia melaksanakan, dia misalnya umrah tawaf ya ikut tawaf, sa'i ya ikut sa'i, wukuf ya ikut wukuf, jumrah ya ikut jumrah ya, melaksanakan semuanya ya. Manasik haji yang dilakukan oleh orang dewasa dia juga ikut melakukannya ya, maka dia juga terhitung sah hajinya dan pahalanya adalah untuk orang tuanya, karena Nabi mengatakan walaki ajrun, bagimu ya sang ibu ya pahala. Ya, ini hadis yang derajatnya sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i ya, rahimahumullah. Kemudian di hadis yang lain, ikhwafillah rahimahumullah, ini hadis yang lebih jelas lagi bahwasanya hajinya sah tapi belum menggugurkan kewajiban ya. Disebutkan sebuah riwayat ya, wa anhu, dan dari Ibnu Abbas pula ya, qal, dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma sabiyyun hajja summa balagha fa alaihi hajjatun ukhra wa ayyuma 'abdun hajja summa 'utiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Anak kecil mana saja yang melaksanakan haji lalu kemudian dia balik dewasa, maka baginya kewajiban haji yang lain. Artinya haji yang sebelumnya tidak menggugurkan kewajiban ya. Demikian pula budak yang manapun ya, ketika dia telah melaksanakan ibadah haji lalu dia terbebas dari status budaknya, merdeka ya, karena dibebaskan oleh tuannya atau ada yang membebaskannya ya, atau dia melakukan perjanjian pembebasan ya, mukatabah dengan tuannya sehingga statusnya sekarang berubah, merdeka. Ketika dia merdeka ya, maka dia pun punya kewajiban haji yang lainnya. Artinya kewajiban haji yang sekali seumur hidup itu belum gugur ya, belum gugur, wajib untuk melaksanakannya. Ini hadis yang derajatnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Baik, ikhwafillah rahimani rahimakumullah, ini tentang ya status hajinya anak kecil dan juga hamba.
Hal yang berikutnya ikhwafillah rahimakumullah, dan ini pembahasan kita terakhir pada malam hari ini terkait tentang istita'ah. Ya, apa sih yang dimaksud dengan istita'ah? Mari kita perhatikan penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizallahu taala terkait tentang hal ini. Al-istita'ah, ya, ma hiya al-istita'ah, kata beliau. Apa itu istita'ah? Kemampuan. Ini yang syarat kelima, ya, akan wajibnya seorang untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Syekh hafizallahu taala, beliau mengatakan al-istita'atu tatahaqqaqu bis-sihhah wa milki ma yakfihi li dhihabihi wa iyabihi fadilan an hajatihi wa hajati man talzamuhu nafaqatuhu bi amnit tariq. Istita'ah ini yang menjadi syarat haji, ya, syarat wajibnya haji, yaitu yang pertama kondisinya sehat, ya, kondisi sehat. Ya, artinya orang yang sakit dianggap tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya karena memang ibadah haji ibadah yang berat, ya. Jangankan ya zaman dahulu, zaman sekarang aja yang sudah modern itu berat, ya, berat. Ya. Apalagi barangkali orang yang sudah sepuh, jalannya sudah ringkih, ya. Sebenarnya mereka nggak kategori wajib, ya, nggak kategori wajib karena ada kelemahan di situ. Ya. Yang tentunya malah bisa memberatkan orang lain, kecuali kalau dia mau membayar istilahnya orang yang bisa untuk melayani dia, ya. Tapi kan ada biaya tambahan nanti tentunya, ya, tentunya. Ya, ini yang pertama sehat. Kemudian wa milki ma yakfihi li dhihabihi wa iyabihi fadilan an hajatihi wa hajati man talzamuhu nafaqatuhu. Dia memiliki harta yang cukup untuk pulang pergi dan juga ada kelebihan untuk kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya. Jadi uangnya cukup untuk pulang pergi dan cukup untuk orang yang ditinggal juga, ya, untuk kebutuhan dia sana, ya, dan juga untuk orang yang ditinggal yang diwajib nafkahi, ya, yang dia wajib nafkahi. Ini pun harus tercover semuanya. Kalau nggak tercover, salah satunya misalnya punya uang untuk berangkat ke sana, tapi keluarganya yang ditinggal, ya, tidak ada pegangan sama sekali untuk makan, kesulitan misalnya, maka tidak wajib. Jadi kategorinya wajib ini punya harta yang cukup untuk pulang perginya dia dan untuk biaya dia, kebutuhannya, ya, makan, minum, penginapan misalnya, dan juga untuk keluarga yang wajib dia nafkahi, ya, yang dia tinggal di rumah barangkali, ya, ini pun harus terjamin. Kalau salah satunya tidak, ya tidak wajib, ya, seperti tadi kita sebutkan, hanya bisa pulang perginya saja, tapi yang di rumah terlantar ini tidak wajib, ya, ini enggak wajib, ya. Baik. Kemudian wa bi amnit tariq, syarat yang ketiga di sini yaitu perjalanannya aman, ya. Aman di jalan, aman di sana juga. Ya, aman di jalan, aman di sana juga. Karena kalau jalan enggak aman, gimana kita mau melaksanakan ibadah? Kita bisa jadi dibegal, dirampok, atau barangkali di Mekahnya sana, di Ka'bahnya sana juga tidak aman, sedang di, ya, misalnya bajak oleh orang-orang, ya, jahat, ya, seperti pernah dahulu, ya, orang-orang Syiah dari sekte Qaramithah, ya, yang pernah, ya, menguasai Mekah, membunuhi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, bahkan mencuri Hajar Aswad. Ketika itu, ya, tidak dilaksanakan ibadah haji karena gentingnya suasana, ya, bahkan dibunuhi oleh mereka orang-orang Syiah Qaramithah, ya. Demikian pula barangkali seperti keadaan yang, ya, belum lama kita jalani, ya, di masa 2020-an, ya, ketika Covid, ya, istilahnya mewabah penyakit yang kemudian pemerintah Saudi Arabia di sana menetapkan, ya, melarang dilaksanakan ibadah haji dan umrah, sehingga tidak ada ibadah haji dan umrah di tahun itu, ya, di tahun itu. Ya, sehingga, ya, ketika itu memang keadaannya tidak aman, tidak ada wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Syekh lalu di sini membawakan beberapa dalil penjelasan, ya, di sini. Amasyratus siha fali hadis Ibnu Abbas. Adapun syarat sehat di sini berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Khash'ama
qalat, ada seorang wanita dari Khash'am, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abi adrakahu faridatullahi fil haji syekhan kabiran. Sesungguhnya bapakku mendapati kewajiban haji, ya, terpenuhi syarat wajibnya, syekhan kabiran, dalam kondisi sudah tua, ya. Syekhan kabiran, ya, sangat tua di sini, ya. La yastati an yastawi 'ala ar-rahila, enggak mampu duduk di atas kendaraan. Bayangkan, enggak mampu duduk saja, duduk lama. Kan orang tua kan duduk kendaraan lama kan juga berat, ya. Ya, berat. Ya, jangankan zaman dulu yang pakai kendaraan, kita naik kereta, naik pesawat kadang lama aja sudah enggak betah, kakinya bengkak-bengkak misalnya seperti itu. Ya. Kemudian, ya, perempuan tersebut bertanya, apa hujju anhu, apakah aku, ya, boleh menghajikannya, artinya menggantikan, ya, bapaknya tadi yang sudah tua renta untuk melaksanakan ibadah haji. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tadi, hujji anhu, berhajilah untuknya. Ya, berhajilah untuknya. Jadi hajinya diwakilkan oleh anaknya. Nah, ini kategorinya badal, ya. Badal haji. Anaknya membadali haji orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, dan ini dikiaskan orang-orang yang sakit yang tidak mampu juga tidak ada kewajiban bagi mereka. Namun barangkali ada yang mau membadali, itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian disebutkan, ya, dalil yang berikutnya terkait tentang harta, ya, cukup harta, ya. Wa amma milku ma yakfihi fadilan an hajatihi wa hajati man talzamuhu nafaqatuhu, adapun memiliki sesuatu yang cukup, ya, lebih untuk kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh dia. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ya, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqudu, ya. Dianggap berdosa seseorang yang menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Ya, jadi seseorang dianggap berdosa ketika, ya, tidak menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, ya, baik anaknya, istrinya, ataupun keluarganya memang wajib di bawah tanggungan dia. Ya, barangkali orang tua yang sudah nggak bisa bekerja, kan anaknya wajib untuk menanggung nafkahnya. Ketika dia berangkat haji, keluarganya yang di rumah ini nggak terpenuhi kebutuhannya sampai terlantar, maka dia berdosa. Sehingga dalam kondisi demikian dia tidak wajib, harus mengumpulkan harta lagi sampai, ya, dia cukup untuk pulang perginya, biayanya dia, dan juga cukup untuk nafkah orang-orang yang dia tinggalkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini hadis yang derajatnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dan yang terakhir, ikhwafillah rahimahumullah, ya, wa amma syiratul amni fali anna ijabal haji ma'adami dzalika dhararun wa huwa manfiyun syar'an. Adapun syarat aman karena wajib haji tanpa adanya keamanan ini dharar, bahaya, ya. Wa huwa manfiyun syar'an, dan ini diadakan secara syar'i berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dharar wala dirar, ya. Tidak boleh, ya, kita melakukan sesuatu yang membahayakan, ya, diri sendiri maupun, ya, membahayakan orang lain. Atau makna yang lain juga bahwasanya bahaya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya, seperti itu. Ya, ini sehingga tidak, ya, disyaratkan, ya, bagi orang-orang yang mendapati jalan nggak aman atau di sana nggak aman, ya, maka tidak wajib untuk haji di saat itu sampai hilang sifat bahaya, ya, menjadi aman kembali. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Adapun bahasan yang berikutnya, ya, terkait tentang, ya, wajibnya haji ini, ya, insyaallah akan ada pembahasan juga terkait tentang hajinya perempuan dan juga wajib melaksanakan haji secara segera ketika sudah mampu. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Silakan, Pak. Ya. Kalimatus safar. Nggih. Hijr Ismail. Nah.
Ya. Nah, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum ya. Terkait tentang pertanyaan yang pertama ya, tentang walimatus safar. Ya, kalau walimatus safar yang dilakukan ketika seorang hendak berangkat, ini tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya untuk melaksanakan walimah safar. Ya, seorang ngundang ketika mau berangkat safar, kemudian dia menjamu misalnya, begitu. Ini tidak ada sunnahnya. Ya, yang ada kalau mau pergi ya tinggal berpamitan atau di sini barangkali punya tanggungan, dia menyelesaikan tanggungan-tanggungan terlebih dahulu sebelum safarnya. Hutang-hutang dia lunasi, ya karena barangkali ya nggak tahu ya namanya safar, banyak kemungkinan-kemungkinan ya seorang bisa meninggal dunia dalam safarnya, sehingga kalau punya tanggungan hendaknya dilunasi terlebih dahulu. Kalau dia punya amanah maka kembalikan amanahnya kepada yang berhak ya di situ. Kemudian ketika sudah selesai dia berpamitan ya, dengan baca doa. Ya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau pergi ya. Orang yang berpamitan kan membacakan doa astaudiukumullahu dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ya, ini doa ya istilahnya ketika mau safar ya, kemudian yang ya di sini menjawab astaudiullahu ya apa nada agak lupa. Astaudiullahu alladzi la tadi'u wada'iyah ya. Astaudiullahu alladzi la tadi'u wada'iyah ya. Aku menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Itu di situ. Doa yang diajarkan kita untuk membacanya. Ya, itu pun ya kepada yang jelas ada orang di hadapan kita yang ketika kita mau pergi. Tidak perlu istilahnya mengundang orang untuk mengadakan walimah. Tapi kalau walimah yang dilaksanakannya ketika kepulangan, ini sesuatu yang memang ada sunnahnya. Tidak hanya untuk haji. Semua jenis safar. Ketika kita safar kemudian pulang ke rumah, sepulangnya kita di rumah di sini kita boleh melakukan walimah safar sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keselamatan ketika pulang dan perginya ya. Ketika pergi dan pulangnya di sini selamat sampai di rumah kembali ya, lalu di situ melakukan walimah. Ya walimah ya di situ. Ya, sebagai ungkapan syukur mengundang tetangga, saudara, teman di sini ya makan-makan di situ. Itu sesuatu yang insya Allah ada sunnahnya. Ya, sunnahnya untuk mengadakan walimah sepulang safar. Tidak hanya untuk haji, tapi semua jenis safar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bisa dipahami ya Bang? Kemudian yang kedua terkait tentang Hijri Ismail. Hijri Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah yang kalau kita lihat itu setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran. Kalau di zaman ya, dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam, itu merupakan bagian Ka'bah yang sama-sama tingginya. Sama-sama tingginya. Namun pada zaman ya istilahnya orang-orang Quraisy di situ terjadi banjir, Ka'bah hancur dibangun oleh mereka ya. Ketika mereka membangun, mereka iuran ya. Dan mereka iurannya hanya dari harta-harta yang halal saja. Cuman karena keterbatasan dana nggak cukup ya. Yang dibangun hanya yang ya kita lihatnya segi empat sekarang. Adapun yang setengah lingkaran yang itu kategorinya Hijri Ismail ya. Hijri itu kamar ya istilahnya, kalau bahasa kita tuh kamar Ismail di situ. Bukan kuburannya. Tidak ada kuburan di situ. Ya, nggak ada kuburan di situ. Itu bagian dari Ka'bah ya, kamar istilahnya di situ. Ya, itu tidak ditinggikan di zaman orang-orang Quraisy membangun setelah terjadi bencana karena keterbatasan dana. Ya. Mereka tidak mau membangun Ka'bah dari harta-harta yang haram, hasil riba mereka nggak mau, tapi hanya dari harta-harta yang halal saja yang mereka kumpulkan iuran. Sehingga terjadilah bentuk seperti itu. Dan ini pernah ya dikembalikan bentuknya ke masa zaman dahulu di masa ya Khalifah ya Abdullah bin Amr bin Al-As ya, ketika menjadi Khalifah ya di masa transisi Bani Umayyah kan setelah Khulafaur Rasyidin itu kan Bani Umayyah. Di Bani Umayyah ketika Muawiyah bin Yazid ya, dia mengundurkan diri dari kepemimpinan, lalu dibayatlah Abdullah bin Amr bin Al-As ya, sebagai Khalifah yang sah. Namun direbut kembali oleh ya istilahnya Marwan ya.
bin Al-Hakam, ya, dari keturunan Bani Umayyah, dan kemudian oleh anaknya ya, Abdul Malik bin Marwan, sehingga ya kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, bukan Abdullah bin Amr bin Al-As kalau nggak salah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, bukan bin Amr bin Al-As ya. Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair itu menjadi khalifah. Pernah di masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair, Ka'bah ini dikembalikan menjadi utuh, ya, seperti dibangunnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika Nabi SAW tidak mengubahnya karena ya ketika itu kan masih banyak orang-orang yang baru masuk Islam, khawatir terjadi fitnah. Nabi nggak mengubahnya ketika itu ya, karena memang ada ya kisah yang menjelaskan tentang Aisyah sama Nabi ya bertanya kenapa nggak diubah saja ya. Kalau bukan karena orang-orang yang baru masuk Islam, saya tentu akan mengubahnya, kata Nabi SAW. Tapi karena banyak orang yang baru masuk Islam, khawatir nanti terjadi fitnah, akhirnya tidak dibangun Ka'bah seperti pondasinya Nabi Ibrahim. Nah, tapi di masa Abdullah bin Zubair itu dibangun. Tapi ketika itu kan dihancurkan ya, ketika diserang ya oleh tentara Bani Umayyah yang ketika itu dipimpin oleh gubernur ya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang kemudian menyebabkan terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Ka'bah hancur lagi ya, dan dibangun lagi. Nah, namun ketika mau dibangun lagi ya istilahnya dibangunnya itu seperti yang di zaman Nabi SAW, yang hijr Ismail itu setengah lingkaran. Ya, kemudian ada di zaman Harun al-Rasyid mau bangun lagi, tapi dicegah oleh para ulama. Kalau tidak salah Harun al-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz ya. Wallahu ta'ala alam bisawab ya, ini terkait tentang sirah. Tapi oleh para ulama dicegah, jangan istilahnya. Karena kalau gitu nanti Ka'bah ini akan jadi mainannya para raja, ya. Bongkar ganti lagi, akhirnya enggak usah wis gitu aja, seperti yang ada hijr Ismailnya yang setengah lingkaran itu tidak ditinggikan. Yaitu hijr Ismail, jadi itu adalah bagian dari Ka'bah, ya, istilahnya kamar Ismailnya. Tapi bukan kuburannya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tidak ada kuburan di dalam Ka'bah ya. Dan hijr Ismail itu termasuk tempat yang kita boleh sholat di dalamnya, sebagaimana kita boleh sholat di dalam Ka'bah. Dan kalau di dalam Ka'bah ini ngadap kemana saja tidak masalah. Tapi kalau hijr Ismail kan yang menghadapnya ke temboknya Ka'bah yang istilahnya segi 4 ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang mungkin bisa kami jawab. Barangkali ada yang lain, kami persilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kita sebagai orang-orang yang layak untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.